Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumaya dari kelas APN 5C dengan NPM S01-2022-052. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa rumus dari Excel. Langsung saja kita mulai di sebelah. Jadi yang pertama itu kita akan membuat tabel bantu. Caranya itu pertama-tama kita blok terlebih dahulu seperti ini, kemudian kita ganti di name boxnya golongan. Contohnya itu ini golongan, kita tulis golongan, kemudian setelah itu ada jabatan, dan juga kita ganti di name boxnya menjadi jabatan seperti ini. Kemudian ada transport, kita blok juga, terus kita ganti di name boxnya menjadi transport. Contohnya itu seperti ini teman-teman. Jadi nanti akan otomatis muncul ketika kita panggil di set sebelah ini, seperti ini contohnya, dan juga ini. Jadi nanti ada otomatis. Kita pindah di set sebelahnya, kita akan membuat nama karyawan, terus ada nama karyawan, terus ada golongan, ada status, ada jumlah anak, kita rapikan dulu. Kemudian ada jabatan struktural, terus kita rapikan terlebih dahulu supaya lebih rapi seperti ini. Kemudian ada gaji pokok, kita rapikan juga. Terus ada tunjangan istri, terus ada juga tunjangan anak dan tunjangan struktur. Kemudian ada tunjangan transport. Kemudian di sebelahnya itu ada total gaji. Setelah itu kita rapikan dulu seperti ini. Masing-masing kita rapikan agar terlihat lebih rapi. Ini juga. Kemudian rapikan terlebih dahulu seperti ini. Mulai yang pertama, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian di nama karyawan itu yang pertama itu ada Dylan, terus yang kedua ada Hans, yang ketiga ada Sahar, yang keempat ada Inaya, yang kelima itu ada Leonardo, yang keenam itu ada Zahra, yang ketujuh itu ada Melanie, yang ke-8 itu ada Ayu, yang ke-9 itu ada Dinda, dan yang ke-10 itu ada Nurman. Kemudian di golongan itu yang pertama golongan 1, golongan 4, golongan 3,
golongan 2, golongan 3, golongan 1, golongan 2, golongan 4, golongan 3, dan ada golongan 2. Kemudian kita isi status. Di sini Dilan menikah, Hans dengan status nikah, Sahar nikah, terus Inaya belum menikah. Terus kemudian ada Leonardo yang belum juga. Kemudian ada Azhara yang menikah, status nikah. Kemudian ada Melani belum menikah. Kemudian ada Ayu nikah, Dinda nikah, dan Sahar nikah. Kemudian jumlah anak, Dilan memiliki anak 2, Hans 4, di sini ada 4. Kemudian Sahar 1, Inaya belum menikah. Terus Leonardo itu juga menikah tapi belum punya anak. Azhara 4, Melani nggak ada. Ayu 6, kemudian Dinda ada 3, dan Nurman ada 1. Terus kemudian kita blok atasnya, kita rapikan terlebih dahulu. Terus seperti ini. Ini juga saya mau blok dulu dan saya mau rapikan supaya lebih rapi. Masuk di tunjangan struktural. Dengan rumus itu sama dengan seperti ini rumusnya, kalian bisa ikuti guys. Contoh rumus yang saya ketik di sini. If sama dengan C2 dengan kutip golongan 1, terus balas kutip, kemudian koma, asisten. Karena sini ada spasi, jadi kita ganti menjadi underscore. Kalian tinggal sesuaikan dengan yang kalian inginkan, teman-teman. Kalian bisa lihat contohnya seperti ini. Kemudian nanti akan muncul secara otomatis jabatan strukturnya seperti ini contohnya. Jadi nanti dia akan muncul secara otomatis seperti ini contohnya, teman-teman. Dan masuk di gaji pokok dengan rumus sama dengan VLOOKUP, terus C2, kemudian koma, kita masukkan golongan yang sudah kita buat di sebelah tabel bantunya, jadi nanti akan muncul secara otomatis. Kemudian koma 2, false, terus jangan lupa tutup kurung ya, jadi nanti ini akan juga muncul secara otomatis hasilnya. Sorry, ini terjadi, ini nanti akan kita ubah. Jadi ini kita ganti dari false kita coba menjadi true karena terjadi error, teman-teman. Kemudian ada tunjangan istri. Rumusnya itu sama dengan if, terus
D2 status, kita ambil yang dari status, kemudian kutip nikah. Kalian bisa ikuti contoh seperti ini. Terus vlog up, kemudian ada C2, kita ambil sesuai golongannya ke teman-teman. Terus kita pakai tabel bantu yang sudah kita buat di sebelah. Kalian bisa lihat rumusnya seperti ini ya. Jadi akan muncul secara otomatis hasil dari tunjangan istri. Seperti ini kosong karena di situ dia belum menikah, jadi otomatis dia belum memiliki tunjangan istri. Seperti itu ya teman-teman. Dan di sini ada tunjangan anak. Rumusnya bisa kalian lihat di sini sama dengan if. Terus kita ambil yang rumus N. Seperti ini, kalian bisa lihat sendiri rumusnya, saya praktekkan. Terus kita ambil di D2 dari status. Seperti ini guys, kalian bisa ikuti rumusnya yang saya contohkan di sini. Terus kita jawab pakai rumus vlog up, kemudian kita pakai juga golongan yang sudah kita buat di tabel bantu di sebelah. Terus false, kita pilih di sini yang false. Jadi rumusnya dapat berulang-ulang kali. Kalian bisa ikuti ya teman-teman, contohnya di sini rumus yang saya pakai untuk tunjangan anak. Kalian jangan lupa menggunakan koma dan tanda kutip. Tanda koma dan kutipnya juga harus sesuai supaya hasilnya bisa keluar. Terus kita pakai vlog up lagi. Kemudian tunjangan anak juga akan muncul secara otomatis seperti ini contohnya teman-teman. Yang 0 itu karena belum menikah dan yang belum punya anak, jadi dia tidak dapat tunjangan anak. Kemudian di sini di gaji pokok ada kesalahan, saya lupa, jadi kita tinggal kutip ke bawah sini, jadi akan otomatis hasilnya ini juga ya akan muncul secara otomatis. Setelah itu tunjangan struktur dengan rumus kita pakai rumus log up. Kalian bisa lihat contohnya seperti ini. Terus kita ambil yang dari jabatan strukturnya, terus kita pakai
tabel bantu yang telah kita buat, tabel jabatan, kemudian koma 2, koma terus ini hasilnya akan muncul secara otomatis seperti ini. Setelah itu ada tunjangan transport. Rumusnya itu sama dengan lookup, kemudian kita ambil dari jabatan struktural. Terus kita pakai juga tabel bantu yang sudah kita buat, tabel transport yang ada di sebelah. Contohnya seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri rumusnya. Jadi nanti akan otomatis muncul seperti ini teman-teman. Itu kita masuk di total gaji. Tapi sebelum itu kita tambahkan dulu total. Terus ada maksimum, terus ada minimum, dan ada rata-rata. Kemudian ada total golongan 1, terus total golongan 2, terus ada total golongan 3 sampai total golongan 4. Kemudian ada total. Kita masuk di rumus total gaji. Rumusnya itu ada sama dengan sum, terus kita ambil dari gaji pokok sampai tunjangan struktur. Terus nanti tinggal muncul, terus kalian bisa sesuaikan langsung hasilnya. Jadi nanti muncul secara otomatis seperti ini contohnya. Di rumus total, rumusnya itu sama dengan sum, kemudian L1 sampai dengan L11 kita blok dari atas sampai ke bawah seperti ini. Kemudian hasilnya akan muncul secara otomatis. Max juga seperti itu, sama dengan max, kemudian L1 sampai dengan L11. Seperti ini contohnya teman-teman. Terus di min sama dengan rumusnya sama dengan min, kemudian L1 sampai dengan L11. Kita blok dari atas sampai ke bawah. Kemudian ada rata-rata. Rumusnya itu sama dengan average, kemudian L1 sampai dengan L11. Hasilnya akan muncul seperti ini. Saya ingin memberi warna supaya tabelnya bisa lebih rapi atau lebih jelas. Di total golongan itu rumusnya sama dengan sum if kemudian C2 kita ambil dari golongan, karena di sini kita mau cari total golongan 1. Dari C2 sampai C11, kemudian koma kutip golongan 1. Setelah itu balas kutip. Setelah itu kita ambil juga dari
kita ambil juga dari total gaji dengan L2 sampai dengan L11. Hasilnya akan muncul secara otomatis. Terus di total golongan 2 juga caranya seperti itu. Sum if, kemudian kita tanda kutip, terus 2, terus kita masukkan dari golongannya, dan kita masukkan juga dari total gaji. Kemudian ada total golongan 3. Caranya sama, kita sum if terlebih dahulu, kemudian kita ambil dari C2 atau golongan, terus sama dengan total gaji. Kemudian ada total golongan 4, caranya sama, sum if, terus kita ambil yang dari golongan, terus tanda kutip 4, kemudian total gaji juga kita masukkan dari L2 sampai dengan L11. Terus di total itu caranya tinggal sama dengan sum, kemudian kita ambil dari total keseluruhan dari golongan 1 sampai dengan golongan 4. Hasilnya itu seperti ini. Masuk di insert untuk membuat tabel grafiknya. Ini akan muncul secara otomatis tabel grafiknya. Kalian bisa sesuaikan penempatan tabel grafiknya. Kemudian saya akan mengganti warna terlebih dahulu total golongan ini supaya lebih rapi dan lebih kentara, lebih jelas. Setelah seperti ini, inilah tabel grafik dari keseluruhan golongan, dari golongan 1, 2, 3, dan 4. Video tutorial yang saya buat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.